warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kabupaten Belitung, saya sudah bupati dan beberapa kepala OPD dan di sebelah saya Bapak Ali. Pada malam hari ini secara resmi memang kami mengadakan pertemuan dan menindaklanjuti ada beberapa hal terkait permasalahan pajak daerah yang belum optimal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Sehingga kami mengadakan kerjasama dengan pihak Kajari dari Kabupaten Belitung untuk meningkatkan bagaimana pencapaian target terhadap pajak daerah yang ada di Kabupaten Belitung. Ada 11 pajak dan pada malam hari ini kami akan menyerahkan salah satunya adalah tentang pajak daerah terkait dengan walet. Unsur walet yang selama ini mungkin kami belum optimal sehingga kami menyerahkan data-datanya kepada pihak Kejari untuk dapat dilaksanakan dalam rangka penagihan terhadap walet, usaha walet yang selama ini belum mematuhi aturan di Kabupaten Belitung. Berikut kami serahkan nanti kami minta Kejari untuk dapat menyampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini setelah kami melakukan investigasi dan juga pengumpulan data dan informasi di Kejaksaan, memang terdapat beberapa hal dan juga terindikasi adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran, utamanya kenapa kok Belitung ini tidak bisa optimal dalam pembayaran pajak. Jadi ada beberapa yang memang kami tengarai, salah satunya dari pajak walet. Nah, jadi dalam pajak walet ini salah satu aja nih dari 11 pajak ya. Jadi kami sudah dapat informasi dari Pak Pemro, dari BP2RD, kenapa kok juga dari Dispenda Pak ya, Dispenda, kenapa kok tidak maksimal dari pendapatan. Nah, karena tidak balance. Karena ternyata selama ini dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hampir tidak ada orang yang membayarkan pajak walet. Ini baru pajak walet. Kenapa kok Belitung jadi seperti ini pendapatan daerahnya dan juga tidak maksimalnya pembangunan, karena memang potensi pajak yang dihasilkan sangat rendah. Jadi ketaatan dari para pengusaha rendah. Jadi hari ini mungkin kami akan bergerak satu dulu di walet. Next berikutnya hati-hati PBB. Dan juga besok hari kami akan bertemu dengan, besok siang ya Pak ya? Besok siang kami akan bertemu dengan kepala pajak pertama dan akan memberikan data terkait seluruh barang-barang yang keluar dari pintu laut maupun pintu udara. Jadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi di sana dan kami sudah mendeteksi melalui Kasintel. Nantinya ke depan untuk penagihan pajak walet kita akan bekerja sama dengan Satpol PP, dengan desa, dan dengan elemen dari pemerintah kabupaten. Jadi kita bersinergi ya Pak ya, sama-sama terkait untuk monitor. Silahkan saya open public bagi masyarakat yang mempunyai informasi tentang walet. Saya akan membuka pos di Kejaksaan, yaitu pos tentang pengaduan apapun terkait optimalisasi pajak daerah. Kita lakukan secara terbuka, kita lakukan secara transparan untuk Kabupaten Belitung. Karena tadi informasi dari Pak Norman, tematik kita adalah pariwisata. Sedangkan pariwisata yang ada di sini seluruhnya bergantung pada pajak yang belum maksimal. Jadi kita sama-sama memajukan Belitung untuk Belitung yang lebih baik lagi. Gitu Pak Biji ya. Jadi kita sama-sama nih bikin komitmen semuanya bahwa next kita akan transparan Pak semuanya. Jadi silakan teman-teman mengikuti setiap perkembangan dari apa yang akan kami lakukan penagihan. Jadi kami juga tidak segan untuk melakukan pidana, melaporkan pidana apabila memang ini ditemui atau ditengarai ada oknum-oknum yang terlibat dalam penggelapan pajak. Jadi ini bentuk transparansi dari teman-teman pemerintah kabupaten ya, yang selama ini memang merasa dirugikan kita. Jadi pajak, dengan minimnya pajak, kami sudah melakukan investigasi dan sudah kami periksa semua satu persatu. Memang ternyata mereka hanya terima apa adanya Pak ya. Jadi tadi perikanan juga sama ya Pak ya. Nah ini next target itu perikanan kita hanya terima mentah meskipun dikelola dari pusat, tapi ada hal yang berbeda di sana. Pencatatan ikan keluar yang mestinya aset itu tercatat oleh kabupaten ini, tapi kita ternyata terima mentah apa adanya. Nah tolong teman-teman media, kita sama-sama kawal ini. Saya berharap tidak cuma berhenti di Kejaksaan,
tapi kita sama-sama awasin dan juga sama-sama kawal proses bagaimana kami untuk melakukan penagihan pajak. Pasti akan banyak resisten, tapi percaya, ini semua untuk Kabupaten Belitung yang lebih baik. Silakan. Lebih maju ya Pak ya. Oke Pak, untuk data yang diterima kejaksaan ada berapa perusahaan Pak yang tidak membayar? Ada banyak perusahaan di sini, makanya kami akan memverifikasi lagi di sini. Data yang terkirim ke kami ini ada data-data yang dengan hanya dikaburkan. Ada satu, Badarus Taman Tanjung Pandan. Ini data yang dikaburkan, artinya identitas sengaja dikaburkan nih, supaya dia menghindar dari objek pajak, objek penagihan pajak. Ada inisial saja, CT Tanjung Pandan. Nah ini hal yang seperti ini sudah indikasi banget mereka tidak mau membayar pajak. Nah makanya silakan, data ini kita akan sama-sama lihat, teman-teman silakan pantau, dan berapa persentase keberhasilan kami, tolak ukurnya itu. Jadi kita akan memanfaatkan desa akan memonitor seluruh potensi walet yang ada atau ditempati di desa masing-masing, dan kami Satpol PP juga akan secara rutin melaporkan hasil ya Pak ya, patroli ya Pak ya. Dan juga kami nanti akan meminta bantuan Babin dan Babin Kamtibmas. Selama ini apa sih yang menjadi kendala penagihan gitu, selain perkaburan data tadi? Banyak, karena banyak pihak yang ditengarai di sini bekerja sama dengan para pelaku. Kita akan lihat nanti sejauh mana ini akan membentur. Teman-teman, makanya saya bilang, teman-teman media ikuti. Ini akan membentur di mana? Ya, ini sampai di mana? Karena kami sudah mulai terbuka nih, ya kan? Kejaksaan clear. Artinya setiap penagihan yang masuk, maka kami akan meminta dari BP2RD untuk berkantor di kantor kami, dan uang tidak diterima kami tapi langsung disetorkan ke bendahara BP2RD. Jadi kami hanya menerima bukti penagihan berupa tanda terima pembayaran langsung melalui bank. Tidak ada pungutan sepeser pun dari kita, ya Pak ya. Tapi untuk ketertiban, maka seluruh pembayarannya nanti bisa dilakukan melalui bank atau datang ke kantor kejaksaan. Secara digital kan sekarang kan. Himbauan saya satu, segera selesaikan atau ini jadi panjang bagi pengusaha yang lain. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Apakah ini termasuk terhutang gitu Pak? Ketika dari tahun 2019? Iya. Termasuk terhutang ketika Potensi. Iya. Karena pada saat nanti kami akan data, saat desa itu mengirimkan data ke kita atau Satpol PP datang ke kita menyerahkan data, setiap orang yang ada di samping sana kan punya informasi sudah berapa lama gedung itu ditempati walet, maka kita akan hitung. Itu hal yang secara matematika gampang. Kalian tak ajarin itu. Jadi kita belak-belakan, hal yang di depan mata bisa dihitung, kalian bisa hitung semuanya. Silakan kalau memang di depan atau di dekat rumah teman-teman sekalian ada, kita akan belajar matematika bareng, kita discuss. Oke? Nah, aku pikir Pak Febro juga terbuka, Pak Kadis Penda juga terbuka, kita sama-sama terbuka. Artinya fair, ini untuk Belitung. Ya, tidak ada kepentingan yang lain. Untuk potensi kerugian negaranya berapa? Hampir sekitar 60 M. Sampai 2024 hampir 60 M. dari 2019 tahun 17. Iya, 1 tahun. Dari 2019 ya Pak. Setiap tahun sekitar 17 sampai 18 miliar. Ini baru satu sektor dari 11 sektor. Coba bayangin, apa nggak maju Belitung nih kalau semua bayar pajak?